の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像Nah, hari ini kita tuh udah ada di Jepara buat ngelakuin praktikum lapangan. Nah, praktikum kali ini kita tuh ada 3 pos. Yang pertama ada pos gelombang, pos pasut, dan juga pos arus. Nah, sebelumnya di kelompok kita itu ada satu perwakilan orang yang melakukan pengambilan data malam nih. Kita kan penasaran ya gimana ceritanya dia, pengalaman dia selama mengambil data malam. Oleh karena itu, kita panggilin teman kita, yaitu Dana, silakan. Kenalin, aku Dana dengan NIM 081. Oke, di sini Gimana Dan? Semalam Iya, ngambil dana, ambil datanya? Jadi semalam tuh kita cuma ngambil sebenarnya 3 data, cuman yang arus tuh cuma mengukur kedalaman doang, nggak pakai flow meter. Terus untuk pengolahan data gelombang tuh kita ngukur ngukur tiga kali, puncak 1, puncak 2, terus sama lembah, dan itu periodenya juga dihitung. Terus kira-kira kenapa tuh harus ambil 3 data tuh? Buat nanti di pengolahan data Excel-nya ntar ada. Berarti nanti data yang diambil bakal diolah ke Excel ya? Iya. Nah terus karena airnya juga udah makin pasang kan semalam, terus akhirnya kita pindah ke dermaga sini, kita ngamatin palemnya tuh pakai water pass namanya. Nah, terus untuk pasut sendiri, untuk gelombang ini diamatinya setiap 1 jam sekali. Terus kalau yang pasut ini dia diamatinya 10 menit sekali. Udah. Oke, terima kasih Dana. Nah, karena udah dapat penjelasan nih dari Dana. Terus kelompok kita tuh siapa sih ketuanya? Kelompok kita harusnya ada ketuanya kan? Nah, oleh karena itu sekarang kita kenalan sama ketua kita. Yuk. Halo guys, kenalin aku Askar Raihan. Aku di sini ketua dari kelompok 8. Jadi kelompok 8 di sini sedang melakukan praktikum lapangan pagar atau pasut, gelombang dan arus. Nah, di kelompok aku sendiri aku berbagi-bagiin tugas jadi 3 di setiap posnya. Jadi yang pertama ada koordinator lapangan, yang kedua ada penanggung jawab untuk perlengkapan, terus yang ketiga ada sekretaris. Di situ aku bagi-bagi tugas biar lebih terkoordinir. Untuk lebih tahu siapa aja anggota dari kelompok 8, lihat berikut ini. Tapi selain itu, selain anggota kelompok tadi, selain anggota kelompok yang keren tadi, kita juga punya PJ yang keren juga loh. Ayo kita kenalan sama PJ-nya yuk. Oke, halo semuanya, kenalin aku Ganesha Lakas Baskara selaku SP dari kelompok 8. Harapan aku untuk teman-teman kelompok 8 dapat mengikuti praktikum dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga dapat mendapatkan sedikit gambaran lah dari bagaimana realitas dari apa yang mereka kerjakan selama praktikum, baik pasut, arus, dan gelombang selama semester 3 ini. Mungkin untuk teman-teman tetap semangat dan juga jangan lupa bahagia. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Mutia Linggarjati dengan NIM 260501221300060. Di sini kami sedang berada di Jepara, tepatnya di MSTP Undip. Nah, dari kelompok 8 ini sekarang sedang meneliti pasang surut yang tepatnya kita mulai dari jam 8 dan kurang lebih selama 2 jam kita akan meneliti data pasang surutnya. Jadi kurang lebih nanti kita akan selesai di jam 10, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Halo semuanya, kenalin nama aku Trisha Sapritiani dengan NIM akhir 022. Di sini aku menjelasin apa aja sih alat-alat yang digunakan dalam praktikum pasut pada hari ini. Oke, alat-alat yang pertama itu ada palang pasut, terus kemudian ada timer, terus ada teropong, dan juga lapsum untuk menulis data yang telah diambil.
Oke, perkenalkan, aku Iqbal Tasyara Harja dan NIM akhir 029 dan di sini aku bakal ngejelasin metode yang kita gunakan untuk mengambil data pasang surut. Oke, jadi untuk metodenya sendiri di sini kita kan pakai palem pasut. Nah, di sini nanti bakal ada satu orang yang mengamati pakai teropong dalam interval 5 detik. Jadi mengamati data maksimum dan minimum ketinggian muka air lautnya. Nah, dan kita ambil data itu dengan interval setiap 10 menit. 10 menit itu kita ambil 3 data dan data ini kita ambil untuk selama 2 jam. Jangan nutupin. Halo guys, welcome back to kelompok 8. Perkenalkan, nama aku Nesa. Aku Nesa Ditardiani, bisa dipanggil Nesa. Di sini kita mau ngejelasin bagaimana tadi kita pengukuran arus pakai metode bola duga. Tadi tuh kita mengukurnya pakai ngukur jarak, waktu, kecepatan, dan arahnya. Nah, di jarak itu kita pakai bola duga yang panjang perinya tuh 10 meter. Terus buat waktunya kita pakai stopwatch. Terus buat kecepatannya tadi kita pakai ini ya, kompas. Kecepatan itu jadi kan tadi alatnya ada 3 tuh, ada kompas, stopwatch, sama bola duga. Jadi dari kecepatan itu nanti diambil dari waktu yang diperoleh dibagi sama 10 meter tadi. Balik ya? Enggak. Jaraknya dibagi sama waktu yang balik. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sebelumnya ini sebenarnya Dana. Dia lagi praktikum yang metode selanjutnya. Buat langkah-langkahnya itu kita dimulai dari nurunin bola duganya itu pakai stopwatch. Selanjutnya bola duganya itu kan pasti diulur ya, ngikutin arus. Setelah itu nanti kita bidik pakai kompas ya, sampai habis 10 meter. Kalau udah baru stopwatchnya di stop, sama buat yang kompasnya itu kompasnya dilihat bola duganya tuh berada di derajat berapa. Terus sama kita juga tadi pakai titik koordinat buat kita tadi berada di koordinat berapa tadi gitu. Halo semuanya, kembali lagi sama Naya dan Nesa. Di sini kita seperti yang kalian lihat, kita lagi pengukuran arus menggunakan metode botol drift. Nah, di sini kita ngukur buat koordinatnya, jarak, arah, sama kecepatan arusnya. Terus buat koordinat tuh kita pakai GPS buat menentukan buntut dan lintangnya. Terus itu pakai jaraknya. Nanti buat hasil koordinatnya tuh dimasukin di Google Earth buat nemuin jaraknya. Terus itu buat arahnya kita pakai kompas geologi. Sama kecepatan arusnya kita menggunakan rumus jarak bagi waktu dari hasil yang kita dapat. Terus kalau buat metodenya sendiri sebenarnya mirip sama kayak pengukuran yang kita lakukan sebelumnya, yaitu bola duga. Jadi botol ini tadi tuh kita ulur menggunakan berbarengan bersamaan dengan stopwatch, kemudian dibidik dengan kompas. Dadah. Aku Dian Giviani dengan NIM Agis 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow meter tadi, yang mana di praktikum arus kita mengukur kecepatan arus angin. Lalu kita mengukur dulu sounding pole-nya. Akan kita pakai di sentimeter berapa, lalu kita masukin ke lapsam. Lalu kita masukin ke bawah gitu. Nah, kita ukur dari jaraknya itu berapa, dari sounding pole juga ada berapa, dari flow meter berapa. Lalu kita masukkan ke rumus yang ada di lapsam. Perkenalkan, nama saya Abdul Nathan dari kelompok 8. Jadi di sini aku ingin jelasin tentang anemometer. Jadi anemometer ini ada 2. Yang pertama itu fan, yang satu display. Nah, fan ini untuk men-trigger angka yang akan diukur. Ini ada arah angin, jadi nanti displayin arah angin yang datang. Lalu untuk display ini memunculkan kecepatan angin dengan angka yang tertera di layar ini. Dan ini dua alat ini saling berhubungan. Terima kasih.
Hai, aku Tinggal Satina dengan NIM akhir 014. Sekarang aku mau ngejelasin gimana metodenya setelah disinggung alatnya tadi sama temen aku, Leo. Jadi olah data buat praktikum gelombang ini, kan tadi misalkan buat arahannya ke sana. Jadi kita arahin buat anak panahnya itu ke sana. Dan kita tadi mulai pengolahan data itu jam 2. Kita aktifin display dan kita lihat di display tersebut angka yang paling dominan. Nah, nanti kita lakukan pengulangan tersebut sebanyak 3 kali dan olah data itu akan dilakukan lagi pada jam 3 lagi. Halo, perkenalkan aku Isnaini Planning Room NIM akhir 049. Nah, tadi kan kita udah ngambil data periode gelombang dari Lang Palem Tengah itu. Nah, gimana sih caranya atau apa aja sih data yang dipakai? Nah, data yang dipakai itu atau data yang diambil adalah data P1 dan P2 atau puncak 1 dan puncak 2 gelombang. Nah, itu diambilnya dari tinggi gelombang Palem. Nah, yang kedua juga ada diantara itu ada nilai lembah yang lebih rendah dari nilai kedua puncak itu, dan juga nilai T atau nilai periode yang merupakan jarak waktu antara puncak 1 dan puncak kedua. Ya. Nyandesin guys. Oke, semuanya. Ini sekarang udah masuk di jam 21.43. Nah, kita baru aja ngukur data pasut yang dihitung setiap 10 menit sekali di palemnya di sebelah dermaga itu. Terus buat palem gelombang itu dilihatnya harusnya pakai teropong misalnya siang. Nah, ini karena kita malam pakai teropong agak kesulitan. Kita pakai alat yang namanya tuh water pass. Nah, ini dia. Ini water pass. Ini tingkat kejelasannya 120 kali lebih jelas daripada teropong. Dan lebih ibaratnya nge-zoom lah. Jadi datanya meminimalisir data yang miss. Oke, itu aja dari aku nih. Gak pada excited.